Hari pertama seleksi akademik PPG dalam jabatan 2022, ada hal-hal penting atau pengalaman yang ingin kami sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Silahkan bisa disimak informasi selengkapnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Schoolpedia di sini. Bagi Bapak Ibu yang baru melihat channel ini, pastikan jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasinya, dan jangan lupa di like agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami ya. Karena di sini kami akan memberikan informasi berkaitan dengan seleksi akademik PPG dalam jabatan 2022, khususnya hari pertama hari ini setelah Bapak Ibu selesai melakukan seleksi akademik ya, tepatnya 24 Mei. Nah, besok dan besoknya lagi 25 dan 27 itu merupakan hari kedua dan hari ketiga. Ya, mendekati hari ini, tentu ini sangat penting sekali Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ada beberapa poin yang kami ingin sampaikan. Yang pertama, terkait dengan gabung grup WA, jika bermasalah Bapak Ibu sekalian silahkan japri admin. Misalkan Bapak Ibu sudah berhasil download kartu, kemudian tidak bisa masuk di grup WA, padahal kartunya sudah ada nih. Ya, silakan hubungi admin, nanti akan dibantu Bapak Ibu sekalian ya, admin Schoolpedia tentunya ya, atau bisa dicek di profil channel YouTube ini, nanti ada link atau nomor WA-nya ya, atau bisa hubungi di kolom komentar di bawah ini. Nah, yang penting lagi juga Bapak Ibu sekalian, ada juga Bapak Ibu beberapa yang langsung di-invite oleh pengawas untuk masuk grup ya. Jadi kalau Bapak Ibu sampai sekarang masih bermasalah belum bisa join di grup ya, ditunggu, bisa saja nanti Bapak Ibu akan langsung di-invite oleh pengawas masing-masing. Dan berikut juga sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian ya, saat ujian dari pengawas seleksi PPG ini nanti apapun yang disampaikan oleh pengawas perhatikan baik-baik di grup WA-nya ya. Jangan sampai terlewat, misalkan pengawas minta berkas A, B, C ya, jangan sampai terlewat, karena banyak sekali nanti Bapak Ibu sekalian ketika mau ujian terkendala hal yang sepele ini. Dan Bapak Ibu sekalian kami informasikan, ternyata banyak sekali yang belum tahu kisi-kisinya ya Bapak Ibu. Kisi-kisinya bisa langsung Bapak Ibu cek di portal resmi ppg.kemdikbud.go.id. Nah, nanti di sini Bapak Ibu sekalian bisa langsung cek di sini yang namanya kisi-kisi ya, atau yang paling atas di sini, klik selengkapnya. Nah, nanti cari yang kisi-kisi. Nah, cari berita semua ini ya, kisi-kisi seleksi akademik PPG dalam jabatan. Nah, di sini ada lengkap Bapak Ibu sekalian, semua mapel ada di sini ya. Jadi silahkan langsung di-download ini ya, untuk kisi-kisi sesuai dengan mapel atau bidang studi Bapak Ibu yang dipilih saat daftar PPG kemarin. Dan berikutnya, Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik ya, berdasarkan pengalaman dari tahap 1 ini atau hari pertama ini, posisi nyaman atau posisi dalam mengerjakan kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini sudah posisi paling baik sudah. Jadi layarnya harus nampak dari zoom juga ya Bapak Ibu sekalian, layarnya ini, dan Bapak Ibu sekalian posisinya yang terlihat harus ini, tidak boleh ada orang lain yang terlihat nantinya. Dan berikutnya kami sarankan juga Bapak Ibu sekalian lebih cepat nanti pakai mouse ya. Jadi gunakan mouse, nanti ketika Bapak Ibu pakai mouse otomatis akan lebih mudah mengoperasikan atau bisa mengklik jawaban lebih cepat. Dan terkait dengan aplikasi ujian ini Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal juga yang penting sekali Bapak Ibu ingin kami sampaikan ya. Bapak Ibu sekalian, untuk kartu seleksi akademik ya, tentu menjadi hal penting untuk Bapak Ibu mengetahui nomor ujian dan kode validasinya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu masuk ya, nomor peserta dan kode validasi ini Bapak Ibu sekalian bisa didapatkan di sini ya. Di bagian pojok kanan atas kartu seleksi akademik, silahkan dimasukkan. Nah, dimasukkan saat jam Bapak Ibu ujian atau 1 jam sebelum ujian ya, intinya ketika sudah ada aba-aba dari pengawas. Selain itu pasti tidak bisa dibuka ya, ditunggu. Dan nanti Bapak Ibu sekalian jangan lupa ketika membuka aplikasi mulai seleksi Windows itu kan minta password seperti ini, isi saja seleksi dan nanti isikan nomor seperti yang di sini tadi ya kami jelaskan. Dan Bapak Ibu sekalian, nanti setelah login nanti ada tampilan nomor peserta ujian, kode validasi, kode masuk, ini tunggu atau dari pengawas. Nanti akan diberikan kode masuk dari pengawas ya. Jadi ditunggu saja. Dan ada kalanya Bapak Ibu sekalian boleh menyiapkan provider atau internet cadangan. Misalkan Bapak Ibu menggunakan Indosat XL, bisa siapkan Telkomsel ya, atau pakai HP lain yang menggunakan provider yang lain. Ya, ini opsional ya, boleh Bapak Ibu siapkan untuk antisipasi siap-siap. Internet 10 GB paling minimal, paling kecil ya. Jadi kalau lebih besar lebih bagus ya, agar Bapak Ibu tenang.
dan internet bisa berjalan dengan lancar atau kuotanya bisa berjalan dengan baik. Dan lokasi ujian juga menjadi hal yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Perhatikan baik-baik lokasi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai keliru lokasi yang mencari tempat yang sinyalnya jelek. Pastikan sinyalnya bagus, lancar, dan sedikit tips ini Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan koneksi masing-masing. Jadi laptop ini terkonek dengan tethering atau wifi, kemudian HP ini menggunakan paket data sendiri sehingga nanti tidak rebutan paketannya. Walaupun bisa langsung satu paket Bapak Ibu sekalian, tapi tidak disarankan ya, karena bisa saja nanti ketika satu internet itu bermasalah nanti laptopnya juga bermasalah. Jadi alangkah baiknya koneksi masing-masing ya. Ini hanya trik saja Bapak Ibu sekalian ya. Dan pastikan koneksi stabil dan baterai full Bapak Ibu sekalian ya. HP-nya, laptopnya sebelum digunakan pastikan dicas dulu HP-nya sampai penuh agar Bapak Ibu bisa nyaman zoomnya ya, tidak terpotong waktu ya untuk HP mati apalagi ya. Atau sambil dicas terus juga tidak masalah selama ujian itu kan 2 jam. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, ini salah satu gambaran list yang perlu Bapak Ibu sekalian seperti foto KTP, fakta integritas ya, boleh materi atau tidak tergantung dari pengawas. Foto kartu peserta, swafoto atau selfie, dan foto tampilan layar laptop yang sudah terinstall SEB. Ini kembali lagi tergantung dari pengawas yang menyampaikan. Kalau pengawas tidak minta ya jangan diberikan ya, tunggu dari pengawas. Dan Bapak Ibu sekalian, sanksi-sanksi pelanggaran sangat tegas sekali ya Bapak Ibu sekalian. Jika ada kecurangan nanti Bapak Ibu akan langsung mendiskualifikasi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pastikan Bapak Ibu melakukan atau tidak melakukan kecurangan, dan pastikan sportif ya, mengerjakan dengan jujur, tidak ada merekam ya, karena itu sangat berbahaya bagi karir Bapak Ibu sendiri. Dan yang perlu diperhatikan ini juga ya dari rekan kita yang menyampaikan koneksi internet stabil, siapkan laptop dan HP yang tersedia penuh tadi ya. Yang boleh connect ke laptop hanya kabel cas, mouse, dan kabel modem, tidak boleh yang lain ya. Makanya di sini hanya dibolehkan pakai laptop, bukan tidak boleh pakai komputer. Lalu siapkan KTP, print out kartu peserta, dan fakta integritas yang sudah ditandatangani. Waktu mengerjakan 150 menit kurang lebih ya, jumlah soal 120 ya ini. Jadi ya, kalau Bapak Ibu nanti misalkan tidak bisa mengerjakan, bisa diklik ragu-ragu. Nah, selama waktu ujian juga tidak boleh ke WC ya, harus sebelum ujian silahkan bisa ke WC terlebih dahulu ya. Dan saat ujian ini tidak boleh karena bisa memunculkan persepsi kecurangan nanti oleh pengawas. Nah, jika sudah selesai tapi masih ada waktu Bapak Ibu ya, silakan ditunggu waktu sampai habis baru logout ujian, maksimalkan waktu yang ada ya. Setelah logout juga Bapak Ibu sekalian mengisi link nanti untuk Zoom atau untuk survei ya, maksudnya untuk survei setelah Bapak Ibu melakukan ujian. Dan ini ya sedikit gambaran yang boleh tercolok, hanya kabel cas, mouse, dan internet modem seperti ini ya. Jadi harus nampak jelas ini di laptop juga. Nanti biasanya pengawas akan melakukan cross check, wah ini sudah tepat belum ya waktu soal. Jadi kalau kita cek di sini Bapak sekalian, satu soal kurang lebih itu 1 menit ya, lebih sedikit. Jadi targetkan misalkan Bapak Ibu mengerjakan tipsnya 1 menit itu bisa 1 soal. Kalau misalkan sudah lewat 1 menit kira-kira bisa dipilih atau klik ragu-ragu terlebih dahulu ya. Warnanya kuning nanti kalau ragu-ragu udah kalau nanti setelah selesai semua Bapak Ibu bisa mengecek ulang untuk mengerjakan yang ragu-ragu tadi ya. Nah ini kemudian juga sudah ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, nonaktifkan antivirus di laptop Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya, karena biasanya Bapak Ibu ketika buka muncul seperti ini atau seperti ini atau seperti ini biasanya karena antivirus Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan bisa di off kan atau di uninstall. Caranya klik di sini start ya, atau di klik kanan startnya di sini ya, di klik kanan. Kemudian Bapak Ibu bisa milih setting. Nah kemudian bisa dicari apps atau aplikasinya ya, ini apps. Kemudian cari apps and feature, cari aplikasi yang Bapak Ibu ingin hapus ya, contohnya antivirus. Cari antivirusnya misalkan Smartdraft, kemudian Avira dan lain sebagainya, silahkan dihapus. Dan jika misalkan aplikasi SEB-nya ini penting sekali Bapak Ibu perhatikan baik-baik, kalau misalkan masih error silakan di uninstall ulang ya, diinstal ulang aplikasi SEB-nya seperti cara install dari awal ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus ikuti update dari kami dengan subscribe dan klik tombol notifikasinya, like juga Bapak Ibu sekalian ya. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.